Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Matan Takrib. Sudah sampai di fasal tentang rukun-rukun salat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Faslun. Haza faslun. Ini satu pasal. Wa arkanus salati samaniyata asyara ruknan, dan bermula segala rukun-rukun salat itu samaniyata asyara 18, apa ya 18 rukun. Jadi rukun itu artinya bahagian dari sesuatu. Kalau rukun salat berarti bahagian-bahagian dari salat, di mana ketika bahagian-bahagian itu terkumpul terjadilah salat. Itu makna rukun. Jadi kalau salah satu rukun yang enggak ada berarti cacatlah salatnya, menyebabkan jadi salat tidak sah nanti. Nah, kalau syarat itu sesuatu yang mesti ada juga, tetapi dia bukan bahagian dari salat itu sendiri, namun disyaratkan tetap ada dalam salat. Seperti wudu misalkan, suci. Wudu itu bukan bahagian dari salat, tapi disyaratkan mesti ada dalam salat. Itu syarat. Jadi rukun salat di sini dalam kitab Matan Takrib Matan Abi Suja, rukun salat itu ada 18. Apa ya 18 rukun? Jadi rukun ini penguat, ini tamnyet penguat. Karena tanpa disebut rukun pun kita udah paham, karena mubtadanya arkan. Bermula segala rukun salat itu 18. Ya 18 itu rukun. Musannif menambahkan lagi apa ya 18 rukun. Berarti ini tamnyet, ini penguat nih. I'rab arkanu mubtada marfu' tanda rafa' dhammah, arkanu jamak taksir, mudhaf arkanu salati mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf dan dajar kasrah, samaniyata asyara andat murakkab bina di atas fathah pada maharafa, khobar arkanu ruknan tamnyet dat. Apa ya 18 rukun? Tamnyet mansub dan nasab fathah. Jadi di sini rukun salat itu 18. Di kitab lain beda lagi, itu tergantung cara pengarang kitab menghitungnya. Ulama yang menganggap tumakninah di 4 tempat, dalam rukuk tumakninah, dalam sujud tumakninah, antara dua sujud ada tumakninah, i'tidal ada tumakninah, itu udah 4 tempat. Jadi 18 kurang 4 jadi 14. Ada niat keluar dari sholat satu. Nah, jadi ada ulama yang menghitung rukun sholat itu 13. Tumakninah tidak dianggap hitung, walaupun tumakninah tetap sepakat semuanya dia wajib, mesti dalam setiap rukun itu ada tumakninahnya. Namun kadang nggak dianggap sebagai rukun. Ada juga tentang nanti niat keluar dari sholat. Jadi banyak ulama tidak menganggap itu sebagai rukun. Tapi hukumnya itu sunnah saja, karena dengan salam pun kita sudah dianggap keluar dari sholat. Kita lanjutkan. Yang mana aja 18? An-niyatu. Yang pertama niat. Niat tempatnya ya dalam hati. Membaca usalli dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah saja. Tujuannya supaya usalli itu bisa membantu niat kita, niat yang pastinya dalam hati. Kalau sholat itu sholat fardu mesti ada niat fardunya. Ya, sholli faradat duhri misalkan, duhur kan fardu, berarti harus ada fardunya. Nah, ini beliau mendahulukan niat, walaupun niat ada berdiri nanti, ada takbiratul ihram. Seolah-olah kelihatan prakteknya antara niat berdiri dan takbiratul ihram itu prakteknya bareng. Cuma niat didahulukan karena niat itu nggak ada cerita gugur dalam kondisi apapun, sholat niat tetap mesti ada. Adapun berdiri nanti bisa diganti dengan duduk bagi orang yang tidak mampu. Lanjut. Yang pertama dari 18 yaitu an-niyah. Berarti niyah ini i'rabnya badal pada 18. Karena 18 tadi khobar berarti marfu. Badal kepada marfu tanda rafa dhammah. Wal qiyamu ma'al qudrah, dan apalagi, dan bermula yang kedua juga boleh itu berdiri bersama mampu. Rukun salat yang kedua yaitu berdiri kalau mampu. Kalau nggak mampu berdiri ya duduk, nggak mampu duduk berbaring. Ini khusus menjadi rukun pada salat fardu, berdiri. Kalau pada salat sunat walaupun kita mampu berdiri boleh juga duduk walaupun pahalanya separuh. Ini singkat-singkat saja. Jadi qiyamu kita antah kepada an-niyatu.
Wa takbiratul ihrami, dan takbiratul ihram. Rukun yang ketiga yaitu takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar. Kenapa Allahu Akbar itu disebut dengan takbiratul ihram? Karena arti ihram itu pengharaman. Itu takbir untuk mengharamkan hal-hal yang sebelumnya boleh. Sebelum takbir boleh makan, boleh minum. Sesudah takbir enggak boleh karena dalam sholat. Sebelum takbir boleh berbicara. Tapi sesudah takbir berbicara jadi haram karena bisa membatalkan sholat. Makanya disebut dengan takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram ini banyak ketentuannya, cuma antara lain kita mesti lafadznya Allahu Akbar. Nggak boleh kita ganti dengan lafadz yang lain. Nggak boleh Al-Jalil Akbar. Atau kita balik Akbarullah, nggak boleh. Harus Allahu Akbar sebagaimana yang sering kita baca. Kemudian juga ada syaratnya, nggak boleh kita baca Wallahu Akbar. Nggak boleh hamzah kita ganti wa, Wallahu Akbar. Kemudian ba akbarnya panjang, Allahu Akbar, nggak boleh. Atau kita tambah waw. Sesudah Allah, Allahu Akbar, nggak boleh. Allahu seolah-olah panjang hu-nya, Allahu Akbar. Ya, jadi banyak ketentuannya tentang takbir. Karena takbir ini rukun sholat, jadi harus fasih, harus makhrajnya harus benar juga sebagaimana Fatihah nantinya. Dan rukun sholat yang selanjutnya wa qiraatul Fatihah, dan membaca Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, dan bermula bismillahirrahmanirrahim itu ayatun, satu ayat yang ada ianya ayat, minha darinya Fatihah. Dalam mazhab Syafi'i bismillah merupakan bahagian dari Fatihah. Jadi bismillah mesti kita baca. Jadi kita i'rabnya di sini waw uratah qiraatu atah kepada aniyatu atah ikun ma'tu atah kepada marfu dan rafa' dhammah mudhaf qiraatu al-fatihati mudhaf ilaih. Waw uratah bismillah kita i'rab isim ala sabilil hikayah. Bismillahirrahmanirrahim itu isim atas jalan hikayah pada maha rafa' mubtada, ayatun khobarnya marfu' tanda rafa' dhammah, min hajar majrur. Min huruf jar, ha isim dhamir dibina atas hukum pada mahal jar majrur dengan min, jar majrur muta'ala kepada mahdhuf pada maharafa, na'at kepada ayatun. Bermula bismillah itu satu ayat yang ada ianya satu ayat, minha darinya Fatihah. Waruku'u, dan rukun yang selanjutnya yaitu ruku'. Arti ruku' ya membongkok. Udah tahu lah semua orang arti tahu ruku'. Ruku' memegang lutut, sunnah memegang lutut. Wa tuma'ninatu fihi, dan tuma'ninah dalamnya ruku'. Arti tuma'ninah diam sebentar tanpa bergerak sama sekali, sekadar membaca subhanallah. Nah, itu menjadi rukunnya. Ruku', kemudian tuma'ninah, tenang, diam sebentar dalamnya ruku'. Warraf'u, dan rukun yang selanjutnya yaitu raf'u. Rafa artinya mengangkat, artinya bangkit, bangun dari ruku'. Ketika kita membaca sami Allah, ya, jadi membaca sami Allah sendiri nanti sunnah. Jadi yang menjadi rukunnya yaitu bangun. Bangun dari rukuk, sami Allahu liman hamidah, kita tegak berdiri. Tegak berdiri namanya wa'tidalun. Dan rukun yang selanjutnya yaitu i'tidal. I'tidal itu tegak sesudah bangun dari rukuk. Jadi salat pertama niat berdiri, kemudian takbiratul ihram, kemudian baca Fatihah, kemudian ruku', kemudian tuma'ninah dalam ruku', bangkit dari ruku', i'tidal. Sudah 1 2 3 4 5 6 7 8. Wa tuma'ninatu fihi, dan tuma'ninah ya tenang dalamnya i'tidal. Jadi sami Allahu liman hamidah kita i'tidal sebentar, diam. Nah, di situ nanti disunnahkan membaca Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Itu zikirnya sunnah. Wasujudu, dan rukun selanjutnya yaitu sujud. Sujud mesti posisinya dari i'tidal tadi. Sesudah kita berdiri tegak kemudian sujud ke lantai, ke bumi. Ya, sujudnya mendahulukan lutut dulu baru tangan. Dalam kondisi normal sunnahnya begitu. Jadi lutut dulu baru tangan baru muka, dahi. Bukan tangan dulu, kecuali dalam kondisi kurang sehat. Menghendaki tangan dulu boleh.
Wa tuma'ninatu fihi, dan tuma'ninah dalamnya sujud. Dalamnya sujud juga mesti itu ada tuma'ninahnya, yaitu diam sebentar sekedar membaca subhana rabbiyal a'la. Nanti sunnah membaca 3 kali. Wal julusu baina sajadataini, dan duduk di antara 2 sujud. Rukun juga duduk di antara 2 sujud. Jadi sesudah kita sujud, bangkit, Allahu Akbar, Rabbighfirli, warhamni, itu namanya duduk antara 2 sujud. Wa tuma'ninatu fihi, dan tuma'ninah dalamnya duduk antara 2 sujud. Wal julusul akhiru, dan duduk yang akhir. Rukun selanjutnya duduk yang akhir, maksudnya duduk tahiyat akhir. Adapun duduk tahiyat awal itu bukan rukun. Ini duduk tahiyat akhir itu rukun. Duduknya rukun. Wat tasyahudu fihi, dan bertasyahud dalamnya duduk yang akhir. Jadi tasyahud itu mesti posisinya dalam duduk yang terakhir. Nggak boleh baca tasyahud dalam berdiri atau dalam ruku. Jadi tasyahudnya tempatnya di duduk terakhir. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalamnya tasyahud akhir. Jadi dalam tasyahud akhir itu sesudah tasyahud mesti ada selawatnya kepada Nabi. Jadi sekurang-kurang salawat Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi selawat kepada keluarga Nabi apakah tidak wajib? Kelihatan di sini karena musannif tidak memasukkannya ke dalam rukun, berarti kelihatan berselawat kepada keluarga Nabi seolah-olah di sini tidak wajib, tidak bisa menjadi rukun sholat. Kalau sempurnanya selawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sunnah berarti di sini membaca selawat kepada keluarga Nabi. Saya kira itu tadinya wajib, tapi dalam kitab Bajuri hukum berselawat kepada keluarga Nabi sunnah. Wa taslimatul ula, dan rukun selanjutnya yaitu taslimatul ula, salam yang pertama. Maksudnya membaca salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, kita melihat ke kanan, menoleh ke kanan. Wa niyatul khuruji minas sholah, dan niat keluar dari sholat. Jadi niat keluar dari sholat. Dan niat keluar dari sholat. Niat keluar dari sholat ini lemah nih. Yang lebih kuat dia bukan rukun sholat. Jadi tidak wajib niat keluar dari sholat, pendapat yang kuat. Wa tartibul arkani ala ma zakarna, dan tertib segala rukun-rukun ala ma zakarna, di atas apa yang telah kami sebutkan akannya apa. Di atas ma yang telah kami sebut akannya ma. Jadi tertib rukun di sini berarti teratur. Ya, kecuali 3 pertama antara takbir, berdiri, dan niat. Nah, itu bareng-bareng. Kalau orang sholatnya berdiri, berarti berdiri sambil berdiri baca takbir, dalam takbir niat, itu bareng-bareng. Yang lain semuanya tertib. Kemudian baru membaca Fatihah, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, dan seterusnya sampai salam. Itu tertib segala rukun-rukun. Apa nih yang perlu di-i'rab? Kayaknya nggak ada yang perlu di-i'rab. Jadi waw ra'ataf ini tartibu kita ataf kepada niat itu di atas rukun salat yang 18 itu, yaitu dan tertib.
Atah pada marfu tanda rafa dhammah. Mudhaf tertibul arkani mudhaf ilaih, hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah. Ala huruf jar. Ma isim mausul bina di atas hukum pada mahal jar majrur dengan ala. Di atas ma. Isim mausul butuh kepada silat dan aid. Silat satu jumlah sudah mausul, aid satu dhamir yang kembali kepada mausul. Zakarna fi'il fa'il, zakara fi'il madhi, nun zamir muttasil pada mahal rafa fa'il zakara. Hu maf'ul bihnya. Dibina di atas hu sim dhamir, dibina di atas dhammah pada mahal nasab maf'ul bih. Jadi jumlah zakarna jadi silat ala, kemudian hu ini kembali kepada ma di atas ma yang telah kami sebutkan akannya mahu menjadi aid ma. Begitu lebih kurang tentang rukun-rukun salah ini secara pendek aja. Sampai di sini walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.